nanti bukan hanya kegiatan pemanasan ya, tapi sudah kegiatan inti. Kami pernah bertanya juga, bentuk pemanasannya itu seperti apa yang paling tepat. Mungkin kita bisa sharing di sini bersama teman-teman. Pola gerakan yang paling tepat agar anak-anak itu tidak langsung suatu misal berlari cepat atau melakukan gerakan yang berat itu seperti apa bentuk pemanasannya. Jadi itu yang harus kita kuatkan sekarang. Bukan istilahnya kita tidak mau merubah pola pemanasan, tapi kalau suatu misal menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri itu dalam bentuk permainan seperti apa coba? Mungkin ada masukan dari teman-teman. Terus kita tarik pendek, tarik panjang itu, tangan ke atas, tangan ke bawah. Coba itu kalau dibentuk dalam permainan seperti apa? Dobi, mungkin teman-teman ada masukan mumpung kita sharing seperti ini dalam pembuatan video. Karena dari yang saya lihat, dari semuanya itu masih konvensional semua. Teman-teman menggunakan itu semua. Monggo coba kita sharing saja. Mungkin dari Pak Komari bisa memberikan bantuan, pemahaman. Kalau seperti gerakan kepala, gerakan tangan itu seperti apa untuk diaplikasikan dalam bentuk permainan. Nah, Pak Wakil mungkin ada gambaran? Iya Pak, kalau ini entah benar atau salah Pak ya, saya juga masih koreksi. Kalau dalam pemanasan itu kan ada dua Pak ya, pemanasan statis sama dinamis. Oke, ya. Nah, mungkin kalau untuk pemanasan statis itu bisa dimasukkan pada pendahuluan. Kemudian pemanasan dinamis itu yang bergerak itu bisa dimasukkan pada bagian inti, seperti diberikan sebuah permainan itu juga bisa. Kalau sebuah permainan itu kan masuk ke pemanasan dinamis, bukan sih Pak? Kalau pemanasan itu sebenarnya kan hanya untuk membuat otot-otot itu menjadi lebih lemas dan tidak kaku, kan seperti itu tujuan kita utama. Kalau panjenengan istilahnya membuat dua, dinamis sama statis, itu ketika dinamis kita sudah masuk di inti itu, apakah itu tidak menyentuh ke inti atau masih pada program pemanasan saja, Mas? Kalau berdasarkan sharing saya sama waktu saya kuliah Pak ya, sama dosen saya itu bagian permainan itu ke pemanasan dinamis itu mengarah ke materi Pak. Misal materinya bola basket, nah pemanasan itu sebuah lemparan bola seperti itu Pak, kayak kucing-kucingan itu juga bisa. Itu masih menggunakan di pemanasan, bukan materi inti ya? Bagian inti Pak, pemanasan dinamisnya itu, pemanasan dinamisnya itu bisa mengarah ke inti. Oh. Dulu dosen saya pernah bilang gitu. Ya. Tapi kalau berdasarkan perkembangan zaman mungkin benar katanya Pak Uta atau Pak Komar bisa digunakan sebuah permainan biar juga bisa. Ya, itu Pak. Mungkin ada yang lain teman-teman dari selain dari Pak Wakil. Tambah Kak. Oke, monggo Pak Komari. Hampir sama dengan Kak Wakil ya, Kak jadi Unisa juga itu Adarso. Nah gini Pak, untuk pemanasan itu kita mencoba, ini SD, kalau SMP saya tidak tahu karena saya jualan SD. Itu gini, untuk SD itu kan semua aktif tuh enggak seperti kita dewasa seperti ini sudah maklum lah. Tapi kalau anak-anak itu sudah aktif pun enggak ada enggak punya rasa payah. Jadi dibanyakan bermain. Misalkan kalau tadi yang kepala itu kita nyurung bola pakai tangan dan dingkluk. Nah, itu bisa. Jadi seperti permainan yang mengarah pada materi. Misalkan materinya apa tadi? Passing bawah. Itu bisa tadi Kak Hendi itu seperti ini ya, melangkah bola itu sudah cukup nggak? Jadi kita tidak usah terlalu yang namanya yang monoton itu, yang istilahnya lagu lama. Karena apa? Anak itu sudah jenuh gitu. Jadi kalau kita arahkan suatu permainan tapi yang mengarah pada materi gitu. Jadi monggo, makanya kita sering disuruh melihat di YouTube itu banyak permainan yang dalam hal untuk materi yang mengacu pada materi. Jadi insya Allah tergantung materinya apa. Kalau misalnya kepala ya kita sering mengadakan kepala yang menunduk, permainan menunduk ada banyak. Atau itu tadi bola disurung dengan tangan itu menunduk ya. Seperti apa itu nyurung bola itu. Nah dari depan sampai belakang itu bergantian menggak-menggok itu yang penting ada gerakan
kepala seperti itu. Jadi tidak harus seperti ini, seperti yang ada. Nah ini tidak bisa, tidak mungkin permainan seperti 1, 2, 3 tidak ada. Hanya mendekati, misal itu yang mendekati ada gerakan yang kepala, tangan, kemudian kaki, itu aja yang saya tahu. Jadi kalau yang asli seperti permainan kepala ini saya belum tahu. Terima kasih. Yang lain monggo. Oke, ya. Soalnya ini juga pernah kita tanyakan juga Pak pada waktu kegiatan diseminasi kemarin, permasalahan apakah seperti konvensional itu tidak boleh dilaksanakan? Boleh, sebenarnya seperti itu jawabannya. Cuma untuk lebih baik itu menggunakan permainan. Nah, pada saat menggunakan permainan itu, apakah semua gerakan pemanasan itu bisa dicakup? Tidak, memang tidak. Jadi memang harus, istilahnya saya kembalikan tadi ke jawaban itu sudah lama itu, tidak semua Pak, tidak semua apa istilahnya yang konvensional itu tidak bisa kita pakai. Suatu misal dalam pengelolaan apa istilahnya otot sendi kaki ya, sendi di kaki itu kalau kita langsung berlari suatu misalkan itu juga sudah menyalahi peraturan. Karena apa? Belum kita gerakkan tapi tiba-tiba kok sudah berlari, itu juga tidak boleh. Nah seperti itu yang harus kita pikirkan juga. Tidak apa-apa, ini namanya juga kita sharing teman-teman. Saya mengapresiasi beberapa teman-teman yang di videonya itu sudah ada tampilannya, ada levelnya yang tidak kelihatan tapi sebenarnya itu ada tingkat pelevelan. Suatu misal yang saya sudah saya lihat tapi belum saya berikan masukan, itu punyanya Pak Hendik. Pak Hendik itu sudah mulai ketika dari passing bawah ya, passing bawah itu sudah dicoba. Setelah itu dicoba antar anak, setelah itu yang terakhir pada level mahir itu dia mencoba untuk langsung digabungkan dalam suatu permainan. Jadi secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa beliau sudah menerapkan asesmen otentiknya di situ. Saya belum bisa mengecek semuanya beberapa, cuma teman-teman sudah ada yang ditimbulkan secara langsung itu ada. Jadi level-levelnya itu sudah kelihatan. Seperti Bu Nora juga sudah ada pada waktu bermain kasti itu juga ada pelevelannya seperti itu. Pak Hendik juga ada. Saya rasa teman-teman juga sudah sangat memahami apa ya istilahnya konsep yang panjenengan buat. Jadi saya harapkan itu nanti memperkaya apa ya pengalaman panjenengan milik teman-teman ya jenengan presani. Suatu misal apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk asesmen otentiknya tidak harus ditampilkan secara utuh atau nyata itu tidak, tapi secara implisit itu ada, pelevelan itu ada. Jadi kan tidak menilai suatu misal dari passing bawah ini cuma bisa seperti ini, terus setelah itu passing bawah berpasangan, kalau sudah ada yang tidak bisa, panjenengan bisa langsung menyingkirkan anak itu. Istilah menyingkirkan itu, ini berarti kalau dibuat permainan belum bisa, karena passingnya belum pas. Itu panjenengan sisihkan dulu, jenengan atasi, jangan perkuat dulu. Lalu nanti kalau memang ada yang sudah bisa di antara yang lain, itu digabungkan, dibuat semacam permainan. Jadi seperti itu yang saya bisa berikan ke panjenengan untuk penguatan seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lainnya.